aku kan, dulu sempet ngamen kan. Aku tuh suka ngamen, terus kayak bikin konten segala macam dan itu salah satu di mana aku sempat kayak dibully gitu loh. Aku dibully sama temen-temenku karena aku ngamen gitu. Dan sebenarnya tuh bikin kayak mental jadi down, tapi karena ini sih jauh dari keluarga pada saat itu aku tuh, aku tuh homesick banget. Jadi waktu aku yang berjuang sama ayah tuh, harus ninggalin mama sama adik-adik, sorry. Nggak apa-apa, take your time. Di pasar Take your gitu. time. Enggak, it's okay. Maksudnya, Aduh. ya gue bilang jadi diri lu apa adanya dan ya udah, take your time. Gue ngasih lu waktu. Hey everyone, seperti biasa kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Dan di sini bukan sekedar tempatnya kalian bisa mendengarkan sebuah cerita, tapi pun kalian bisa bercerita dengan cara apa? Tulis kolom komentar di bawah. Kali ini kita langsung aja kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang spesial banget, Nabila Takilah. Takia. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Gue agak nervous nih ketemu sama lu sebenarnya. Dari tadi gue ngobrol sama lu agak nervous karena Serius? iya, iya, karena udah sekitar setahun yang lalu, tim gue ngubungin lu, tapi akhirnya baru sekarang kesampaian tuh kayak, kayaknya memang gue percaya bahwa waktu Tuhan itu memang nggak bisa dibohongin gitu ya. Bener bener. BTW kabar lu gimana? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Alhamdulillah. tetap waras dan tetap Tetap puasa. waras, tetap puasa betul. So, BTW congrats ya baru nyelesain satu, single, Yes, baru rilis Cegil. single. Yes, Cegil bener. Apa itu cegil? Gue jujur ya sampai detik ini tadi juga ngomongin sedikit tentang cegil sama lu, Ya. gue sempat kayak ini serius nih, Nabila Takila ngomongin apa lagunya kayak begini nih, gue Iya. kaget banget gitu. Iya sebenarnya banyak orang mempertanyakan sih kayak Oh serius? kayak kenapa Cegil gitu, mungkin terlalu nyentrik untuk, dari personal branding-nya aku. Cuman, mmm, aku kan sebagai Gen Z suka mengeksplor segala macam Right. dan menurut aku sebenarnya Cegil itu kan singkatan kayak cewek gila, tapi sebenarnya Ya. in the good way gitu loh, in the good way. Oh, Kayak anak-anak muda pada zamannya aja gitu. oke. In a good way-nya apa? In a good way-nya tuh kayak, dia tuh wanita-wanita yang effort gitu loh dalam segala hal, Oke. kayak gitu dan totalitas, kayak gitu. Terhadap pasangan Terhadap atau pasangan, terhadap pekerjaan, jadi bener-bener yang kayak ambisius abis gitu loh. wow, tapi terkadang ya ketika ambisius itu, mmm, ketika kita punya ambisius dan kita nggak dibarengi dengan kesadaran, terkadang justru malah menjadi sebuah, pisau bermata dua buat kita, Iya, bener right? bener Nah, bener, maksudnya yes. kayak contoh kayak, kita misalkan contoh kayak karena lu ngomongin juga pasangan dicegil kan gitu. Mhm. Ketika kita suka sama satu pasangan, kita pengen ngelakuin yang terbaik buat dia, tapi karena kita obsesinya terlalu tinggi dan sebagainya, jadinya malah hal-hal yang negatif yang keluar dari kita gitu kan. Bener bener, Nah, tanpa disadari sih. right, bener. Ceritain dikit dong, sekitar setahun 2, 3 tahun ya baru, pindah ke Jakarta. Gimana rasanya? Jujur pasti culture shock. Heeh, Apalagi aku kan ke Jakarta pertama kali tuh langsung kayak ikut audisi Indonesian Idol kan. right. Jadi bukan bukan pernah yang kayak ke Jakarta liburan, belum pernah. Jadi Heeh emang heeh. ke Jakarta, ngerantau segala macam, terus, ikut Indonesian Idol. Tapi sebelum ikut Indonesian Idol itu, jauh banget itu kita flashback sedikit, bahwa aku tuh ngerantau sama orang tuaku, sama ayahku. Apa merantau? Iya, ngerantau, kita Oh, oke. berdua dulu. Oh, Jadi I adek see. sama mama tuh di Aceh, masih di Oke, Aceh. Jadi oke. aku sama ayahku tuh kayak masih ngeraba lah di Jakarta kita apa yang bisa kita lakuin kayak gitu sebelum I ikut Indonesian see. Idol. Terus aku juga sempat ngekos sama ayah berdua, pindah-pindah dari Jakarta Selatan tiba-tiba ke Jakarta Utara, ke Mmm. Kelapa Gading. Terus, apa namanya, kita kayak ke label-label gitu, nawarin beberapa lagu segala macam. Banyak banget pertimbangan segala macam, terus pada akhirnya tuh aku sempet kayak, ya udah aku akhirnya ngonten juga, aku ngonten kayak Ome TV, kalau tahu. Ya Aku tahu tahu, ngonten heeh. Ome TV, tetap di Jakarta ngonten Ome TV segala macam, karena pemasukan juga dari situ kan.
untuk bertahan hidup juga. Iya. Terus akhirnya setelah ngonten tiba-tiba tuh ada kayak, flyer gitu kan di Instagram, open audisi Indonesian Idol. Karena mumpung aku lagi ada di Jakarta, jadi ya udah aku ikut Indonesian Idol itu, I seperti see. itu. Berarti kurang lebih intinya adalah elu sudah beberapa kali sebelum ke Jakarta? Gimana gimana maksudnya? Jadi maksudnya sebelum Indonesian Idol lu bilang sempet Ada iya, ya sempet ke Jakarta, ke Jakarta, kayak bener. maybe kayak I think kayak lu kayak something kayak ngeriset Iya, dulu, ngerisset kayak dulu. ini kotanya seperti apa sih, Bener gue bener musti bener. hidupnya seperti apa di sini dan Iya, bener. sebagainya. Dan tapi kan berbeda ya ketika kita, jalan-jalan ke satu tempat gitu ya, atau kita mungkin liburan di satu kota, Mhm, sama kita tinggal di satu kota ini kan berbeda banget. iya, Se-culture shock apa lu selama tinggal di Jakarta? Jakarta. Terutama macet sih, karena di Aceh nggak pernah macet, sama sekali. Oke, wow. Jadi kayak, ini macetnya bisa separah ini ya gitu, itu Heeh satu. heeh. Terus, dalam pergaulan Mmm. juga itu, sama apa lagi ya, dan logat sih, sama logat kayak dulu kan aku nggak bisa sih logat kayak gini, kayak Emang dulu kayak gitu. logatnya kayak gimana? Terus aku Gue Sumatera nggak tuh tahu gue nggak tahu. Kalau Sumatera tuh kan kayak, kayak mana kalian?" Nah kayak gitu. Oke, I Nah itu see. Sumatera tuh kayak gitu banget. Jadi, Oh, I see. mempelajari logat, Jakarta biar bisa ngobrol lebih enak gitu. Oh, tapi lihat orang-orangnya sempet kaget banget nggak sih? Kayak kan kalau ya kalau liburan yang gue bilang tadi kan biasa, tapi kalau tinggal kan kayak, "Kok orang-orang gini ya?" Ada sih, kan aku sekarang udah tinggal di Jakarta kan, Heeh. jadi kayak, aku ngerasa bahwa aku tuh nggak terlalu banyak kenal tetangga dan tetangga tuh kayak jarang keluar, jadi jarang bersosialisasi di aku Oke. ngerasa kayak bersosial di sini tuh kayak agak sedikit kurang aja. Akunya Oke. juga sih, tapi maksudnya soalnya kalau di Aceh, aku ngerasa kayak semua tuh tahu, mau sampai sana pun di tetangga segala tahu. Kalau ini Oke. tuh bener-bener kayak cuma satu 2 rumah aja yang aku tahu kayak gitu. Oh, I Iya. see. Soalnya tetangga juga jarang keluar semua, jadi aku kayak, "Oh ya udah," gitu. Nah, kita kan tahu bahwa di Aceh tadi sebelum podcast kita ngobrol bahwa, di Aceh itu sekitar jam coba koreksi gue kalau gue salah, sekitar jam 6 itu perempuan tuh nggak boleh keluar rumah, Iya, ya. betul. Nah, ketika di Jakarta ini kan berbeda jauh ya. Mhm. Sekaget apa? Maksudnya terutama buat nyokap bokap lu ngelihat hal ini? Mmm, yang pastinya karena aku juga dari dulu udah jadi strict parents juga kan. Mmm, Jadi mereka tuh kayak, oh ternyata kalau di Jakarta ini masih hal yang wajar aja ya, normal I aja ya, see masih kayak mau I keluar see. abis maghrib jam 7, jam 8 segala macam masih aman aja ya ternyata kalau di sini gitu. Soalnya aku sebelum maghrib biasa tuh harus ada di rumah, Mmm, kayak gitu. Tapi until now sebenarnya juga masih dicariin kalau misalkan aku masih di luar kayak, "Pulang ya semuanya sebelum maghrib udah di rumah," kayak gitu. Cuman karena aku konteksnya juga kerja jadi dikasih kefleksibelan waktulah, kayak I gitu. see I see. Sorry, elu di sini juga sekalian kuliah? Iya betul, Ngambil apa? jurusannya ilmu komunikasi. Iya. Maksudnya udah berapa semester? Aku sekarang udah semester 4, masih Wow. semester 4 sih. Masih ya, Masih, okelah. So today let me get to know you better. oke. Childhood lu sendiri seperti apa ya masa kecil lu? Gimana? Masa kecil lu seperti apa ya? Masa kecil aku tuh sebenarnya kayak anak-anak pada usianya kayak anak-anak pada maksudnya kayak aku cuma bisa kayak main, terus sekolah, terus les, terus balik pulang ke rumah main lagi sama tetangga, kayak gitu-gitu aja paling, gitu. I Nggak ada yang memikirkan kayak, apa namanya, bener-bener yang kayak enjoy sebagai anak pada umumnya aja sih, gitu. mmm, kita tahu bahwa, Abi, Yap, bokap, bener. adalah seorang polisi dulunya Iya. dan lalu sempat mau jadi polisi juga, yang polwan Sempet ya, iya pengen yang jadi mau jadi polwan. polwan juga sempat ikut latihan dan sebagainya. Nah, Mhm. gimana lu mendapatkan, orang tua yang menjadi seorang polisi dan pastikan didikan keras? Iya bener Itu banget. gimana ceritanya? Mungkin karena, apa ya, karena ayahku sebelum dia menjadi seorang, bapak, menjadi ayah, didikan dari orang tuanya juga kayak gitu. Jadi dia I see. mengaplikasikan, apa namanya, sebagai kayak parenting-nya tuh jadi sama gitu loh.
apa yang dilakukan sama ayahnya juga gitu. Jadi Mmm. makanya kita tuh strict parents juga iya, terus didikannya juga lumayan agak keras gitu, apalagi tentang pendidikan, terus tentang kedekatan kita sama Allah itu pasti keras sih, gitu. Terlebih, lu anak pertama ya dari Iya 5 betul, saudara. Itu pressure apa ya? pressure banget Oke, pressure banget karena yang pastinya kalau anak pertama itu selalu akan menjadi contoh buat adik-adiknya kan, right, gitu. bener. Jadi setiap apapun yang aku lakukan, pasti adik-adikku mempertanyakan kayak, "Oh Kakak boleh ya ngelakuin kayak gini? Oh, Kakak harus kayak gini ya," segala macam. Jadi bener-bener mereka tuh ngeliat contohnya pasti dari aku, kayak gitu. Jadi Mmm, itu menjadi lumayan apa ya, pressure banget buat aku gitu. wow. Nah, kita tahu bahwa, menjadi anak pertama itu nggak mudah, Iya, karena tuntutan dari orang tua mhm, dan adik-adik pun secara tidak langsung menuntut kita juga untuk menjadi orang yang paling kuat. Bahkan iya, kita menjadi tiang penyanggahnya dia ketika dia mungkin udah mau jatuh ataupun lagi lelah. bener. Gimana caranya di situasi seperti itu lu tetap menjadi orang yang waras ya? Sebenarnya agak sulit ya untuk menjadi waras, apalagi banyak tekanan di mana-mana, maksudnya bukan dalam di keluarga aja tapi juga di apa namanya, pekerjaan segala macam, di pendidikan juga. Tapi salah satu yang bikin aku waras itu adalah, mungkin karena pondasi aku kedekatan aku sama Allah, sama Pencipta ya. Jadi kayak setiap ngejalanin apa, hari-hari itu selalu kayak, "Aku masih survive ya ternyata, masih banyak banget kayak dikasih rezeki segala Right, macem." bener. Itu jadi kayak Allah tuh kayak masih percaya sama aku gitu loh. Jadi kayak, lu dikasih amanah nih, dikasih amanah sama yang di atas dan kayak gimana caranya bisa mempertahankan amanah itu dengan baik gitu. Mhm. Itu sih. Wow, wow. Tapi, eee, kejadian di masa kecil apa yang ngebentuk lu menjadi yang sekarang ya? Kejadian masa kecil, mungkin kayak di fase-fase ini sih waktu aku masih SMP. Masih SMP itu ada satu momen yang kayak menjadikan aku sampai sekarang tuh, aku kan, dulu sempet ngamen kan, aku tuh suka ngamen, terus kayak bikin konten segala macam dan itu salah satu di mana aku sempet kayak dibully gitu loh, aku dibully sama Mmm, temen-temenku karena aku ngamen, gitu. Dan sebenarnya tuh bikin kayak mental jadi down, tapi pada akhirnya sebenarnya tuh ada, apa ya, kayak ada hasilnya aja gitu dari situ tuh kok aku makin kuat aja gitu bahwa sebenarnya yang kita lakuin itu bukan hal yang negatif kok sebenarnya, tapi kenapa ya orang-orang kayak ngelihat, apa ya, dari sudut pandang mereka tuh kayak berbeda aja dengan yang kita maksud. Padahal sebenarnya dari ngamen itu ada hasil yang aku kasih ke, anak yatim yang mereka sebenarnya nggak perlu tahu kayak gitu. Jadi mereka menjadikan itu sebenarnya kayak bahan buat ledek-ledekan buat kita yang masih masih pengen, apa ya, iya, mengeksplor iya. dan bikin aktivasi yang positif kayak gitu. Wow, tadi sempat bilang bahwa bokap itu didikannya keras. Iya, Nah, ketika, pas di saat, bokap tahu elu ngamen buat konten dan mhm mhm, sebagainya, terlepas dari nanti elu uang itu nanti elu kasih ke panti asuhan dan mhm. sebagainya, apa tanggapan pertama kali? Mereka dukung, mereka support segala macam. Mmm, Jadi setiap apa pun yang aku lakukan kegiatanku tuh pasti ada ayahku. Karena oke. sampai di detik ini pun juga masih ayahku. Jadi karena maksudku kalau setiap apa pun yang aku lakukan, kalau misalnya udah dapet restu kayak ridho dari orang tua tuh pasti akan ada aja hasilnya yang baik gitu Right, kalau menurut bener. aku ya, gitu. Wow, wow. Tapi, penasaran deh, bokap tuh sekeras apa ya ngedidik lu ya? Untuk jadi anak anak yang lu anak yang pertama sekeras apa sih bokap ngedidik lu? Sekeras apanya itu kayak kita tuh selalu dibilang tuh kayak gini, misalkan kita melakukan suatu hal, misalkan kita mau melakukan sesuatu hal yang agak beresiko, itu tuh pasti ada kata-kata yang bikin kita kayak, "Eh, iya juga ya, bener ya kata Abi ya," gitu. Jadi setiap kata-kata dia tuh bikin kita yang kayak jadi pressure terkadang kayak Mmm, gitu. Pressure tuh sama kayak bener juga ya ternyata prediksi Abi. Abi tuh suka kayak, "Kalau kamu ngelakuin ini pasti nanti bakalan ini segala macam," tapi bener prediksi dia. Jadi aku ngerasa kayak
apa yang diucapkan tuh kayak asin aja gitu dari Abi gitu. Wait. Tadi lo bilang omongannya Abi ini menjadi pressure buat lo. Iya, Kata-katanya emang apa? beberapa hal. Maksudnya di saat kayak, mmm, aku sempat mau masuk Polwan, ya Oke. kan. Abi udah tahu kayak gimana di dunia-dunia itu kan, soalnya Abi juga mantan polisi kan. Jadi dia tahu kayak gimana buruk dan baiknya. Jadi dia minta aku untuk mempertimbangkan akan hal itu sebenarnya, gitu. I see. Eee, luka apa di masa kecil yang sebenarnya diam-diam saat ini lu masih bawa ataupun lu lagi sedang memproses luka ini menjadi sembuh? Ini sih, eee, apa Take your ya, time. mungkin ketidakpercayaannya orang-orang terdekat terhadap mimpi aku, gitu. Jadi waktu misalkan kita ngumpul nih, bisa ditanya, "Cita-cita mau jadi apa?" Gitu. Mmm, Aku sempet memang kayak, ya aku pengen jadi penyanyi, tapi aku ngerasa kayak pada saat itu, aku cuman di daerah yang mungkin itu tidak akan terjadi aja gitu. oh, I Jadi see. artis tuh apalagi kayak dari Aceh gitu, jadi aku ngerasa kayak, Mhm. itu mungkin nggak akan mungkin dan mungkin itu akan jadi hobi aja kayak gitu. Tapi aku pengen, tapi ngerasa kayak nggak mampu untuk mencapainya pada saat itu. Dia setiap ngumpul pasti kayak, "Mau jadi apa?" Terus aku bilang, pengen sih jadi artis," kayak gitu. Terus, apa namanya, saudara-saudara segala macam kayak, "Kamu yang realistis aja," kayak gitu gitu. Oke. Maksudnya mungkin mereka paham dengan akan hal itu, mungkin mereka ngerasa kayak itu terlalu jauh gitu, terlalu jauh untuk dicapai gitu. Terus pada akhirnya itu yang bikin aku kayak, iya juga ya," kayak aku ngapain mimpi setinggi itu gitu, yang realistis aja kayak gitu, yang bisa-bisa digapai aja. Jadinya jadi punya pemikiran kayak gitu. Gue kaget bahwa lu justru yang sorry, yang ngerendahin ataupun yang mengubur mimpi lu itu kirain gue adalah lingkungan pertemanan lo, tapi justru itu datangnya dari keluarga. Iya, saudara-saudara gitu. Di saat itu apa yang lu rasakan sebenarnya? Aku jadi down sih, dan jadi berpikir, apalagi aku tuh kan overthinking banget anaknya. Mmm, Aku ngerasa kayak, iya juga sih, ngapain ya terlalu tinggi-tinggi banget mimpi, yang pasti-pasti aja lah gitu. Yang penting mah aku dapat kerja aja udah kayak gitu. Pada akhirnya aku mengklaim akan hal itu oh, gitu. I Cuman see. aku memang cepet masuk banget apalagi kayak overthinking banget karena banyak orang yang setuju kayak yang realistis aja lah. Jadi aku ngerasa kayak, iya juga ya, kayak gitu. Mmm, Cuman kalau ayahku tuh tipikal yang kayak dia tetap kayak nggak terlalu mikir omongan orang gitu. oh, Jadi makanya Abi tuh yang bikin aku yakin. Karena Abi yang selalu nge-push segala macam. Padahal aku tuh udah mundur banget kayak, "Enggak lah, ngapain lah, nggak usah lah, yang realistis aja," gitu. dan untungnya ketika keluarga, saudara-saudara, mungkin tante dan sebagainya Mhm. mematahkan semangat lu, justru seorang Abi yang tetap masih bisa nyemangatin lu. Iya, dan pembuktian. Jadi dia bantuin aku sampai sekarang. Mmm. BTW, eee, kangen nggak sih sama lu dulu menjadi seorang content creator? Terutama Kangen sih, seperti jujur Kamen dan kangen. sebagainya? Kangen karena kayak kita cuman berhadapan sama komputer, Mhm. terus sama kan di Ome TV itu ada sama stranger kan. Mmm. Jadi itu yang dikangenin sama apa ya, ya interaksinya, tapi capeknya adalah kalau bikin konten Ome TV itu, aku selalu harus start-nya tuh kayak jam 1, jam 2 pagi, gitu. Oh, Karena kan sama iya. server luar negeri kan. Oh, iya. Iya, jadi biar biar bisa ngobrol dengan enak lah, gitu. Wow wow. Eee, terkadang apa ya, mungkin orang-orang nggak tahu gitu, mungkin orang ngelihat kita nggak bersyukur kalau Iya. kita lu ngomong seperti ini, tapi menurut gue justru itu ada manusiawinya. Terkadang gini, orang mungkin lihat lu kayak lu seorang penyanyi, Mhm artis, mhm. sudah terkenal, udah di satu titik top one lah istilahnya gitu. Nah, tapi justru ketika kita di titik paling atas, kita justru kadang-kadang ada satu momen yang kadang-kadang kita rindu sama momen-momen kita yang di bawah, momen-momen Iya kita masih merintis iya, dan bener sebagainya, right? bener banget Nah, bener banget. yang di mana kadang-kadang gini loh, kadang-kadang orang itu nggak tahu gini, orang itu kan mikirnya adalah ketika di bawah, mikirnya bagaimana gue sampai ke atas. Betul. Sampai ke titik yang di mana kita atau orang-orang ini suka lupa dengan prosesnya.
Nah, ketika udah di atas kita mikir kayak, kita ngeliat dulu diri kita dulu yang di bawah kayak, ternyata nggak buruk juga ya waktu dulu kondisi gue ya gitu. Bahkan mungkin ada beberapa part yang justru kita malah lebih bahagia dulu daripada sekarang. Iya, bener bener. Aku jadi tiba-tiba langsung ke flashback dari proses-proses aku kayak gue jadi sedih. Momen apa sih yang paling ngena banget di momen itu yang lu sampai bilang, "Aku ngerasa sedih banget." Mmm, Take your time. sorry. Karena, ini sih, jauh dari keluarga pada saat itu aku tuh, aku tuh homesick banget. Jadi waktu aku yang berjuang sama ayah tuh, harus ninggalin mama sama adik-adik, sorry. Nggak apa-apa nggak apa-apa, take your time. Lagi puasa Take lagi. your time. Enggak, it's okay, maksudnya Aduh. ya gue bilang jadi diri lu apa adanya dan ya udah take your time. Gue ngasih lu waktu. Karena aku ngerasain pada saat itu kan usiaku masih 16 mau ke 17 tahun. Jadi sebenarnya itu masa-masa yang masih kayak seharusnya aku masih main aja gitu, Iya. aku masih main, masih sekolah offline segala macam. Tapi aku mengesampingkan itu gitu loh untuk mengejar mimpi yang banyak sebenarnya orang kayak, "Ah, maksudnya ngapain sih kayak gitu-gitu jauh-jauh untuk ini segala macam, realistis aja," yang kata-kata saudara-saudaraku. Tapi tetap karena ayah selalu meyakinkan, jadi aku coba dan aku harus ninggalin mama sama adik-adik itu lumayan lama. Jadi itu yang bikin aku kayak itu momen paling sedihnya, apalagi sampai sampai ngekos sama Abi, itu berasa banget. Makanya aku kayak alhamdulillah jalannya tuh dikasih lancar sama Allah sih sampai sekarang gitu, bersyukur. Kedekatan lu sama nyokap itu seperti apa ya? Deket banget, aku apapun itu pasti sama mama, pasti cerita apapun itu, hal nggak penting pun aku tetap cerita ke mama, gitu. Oh oh. Kalau misalkan, eee, lu dikasih satu momen gitu ya, Mhm. pelukan sama nyokap, hal apa sih yang lu pengen ngomongin? Duh, dia sedih lagi. Ah, sorry ya, Kak. It's okay, enggak gue bilang take your time aja, jadi gue nggak minta lu untuk jawab cepet-cepet ataupun buru-buru. Buat mama, makasih banyak udah selalu menjadi garda terdepannya aku, menerima banyaknya kesalahan aku yang aku bikin. Mmm, Makasih sudah menjadi ibu yang baik buat 7 anaknya dan bisa adil ke kita semua, apa namanya, adil untuk memperlakukan kita anak-anaknya segala macam, kasih sayangnya juga adil dari aku sampai adik-adikku yang terakhir. Dan mama tuh hebat karena nggak apa ya, nggak akan sanggup kayak 7 anak diurusin sendiri tanpa siapapun. Jadi dan mama juga ibu rumah tangga soalnya. Jadi aku ngerasa mama hebat aja sih, masih masih kuat dan masih sabar untuk sayang sama kita. Makasih, Ma. Wow, gue bisa ngerasain banget ketika anak 17 tahun yang mungkin di saat itu kita itu sedang lagi men-development diri, Mhm, lagi mencari jati diri, mengenal diri kita lebih iya, dalam gitu ya. Habis itu kita mengejar mimpi kita, tapi kita bukan sekedar mengejar mimpi kita, kita juga harus meninggalkan keluarga kita, mhm, itu berat banget yang gue lihat, iya, gue rasa. itu paling berat sih menurut aku. Ada nggak sih satu momen atau yang pengen gini, ada nggak sih satu kata-kata yang pengen banget lu dengar dari mulut nyokap lu? Mhm. Satu kata yang aku pengen dengar dari mama itu adalah, aku pengen mama selalu bilang kayak, "Mama akan selalu ada sampai aku nanti udah punya anak." Itu, aku pengen mama masih ada untuk nyaksiin itu sih pengennya. Jadi hiduplah lebih lama. Kayaknya, lu hubungan sama nyokap lu yang tadi lu bilang juga bilang emosionalnya kuat banget gitu ya. Mhm, mhm. Eee, ada kejadian apa sih yang bener-bener ngebekas lu sama nyokap? Sehingga Mmm, ketika lu selalu mengingat hal itu dan lu ngomongin hal itu selalu
Terharu? Ini sih kan, dulu kan Abi waktu masih polisi kan suka dinasnya di luar, Hmm, lama di luar. Jadi, iya. aku kan jaraknya tuh cuma 1-2 tahun sama adik-adikku, Hmm, hmm. deket-deketan. Jadi waktu aku juga masih kecil, mama keriuhan segala macem, adikku masih bayi, jadi kita berdua tuh yang tektokan, maksudnya kayak, "Kakak boleh nggak minta tolong jagain adiknya?" Dan mama tuh juga masih kerja, kayak gitu. Jadi, hal itu yang bikin aku kayak, ya ampun mama seriweuh itu kerja, terus ngurusin anaknya juga masih bayi dan aku juga masih kecil, kayak gitu. Jadi, itu yang bikin aku kayak makin apa ya, makin sayang banget sama mama kayak gitu. Karena itu hektik menurut aku. Saat itu, udah punya berapa bersaudara lu, saat itu? Kayaknya itu 4 deh, sama aku 4. Tapi karena jaraknya tuh kayak setahun 2 tahun gitu. Jadi Oh, masih masih deket-deket berasa ya? deket-deket dan kecil-kecil kan gitu. Wow. Nah, tapi lu nggak pernah nggak sih ngerasa kayak justru ketika nyokap lu hektik, ketika lu musti ngurusin adik-adik lu gitu ya, tapi justru lu itu sebenarnya saat itu lagi butuh, orang tua atau lagi butuh kedekatan orang tua terhadap anaknya, curhatan dan sebagainya. Iya iya, bener. Karena aku juga posisinya masih kecil, terus adik-adikku juga masih lebih kecil dari aku, tapi sebenarnya mungkin aku pengen, apa namanya, semuanya kasih sayang itu lebih banyak ke aku pengennya, tapi ya aku nggak bisa egois karena masih ada adik-adikku yang Oke, lebih kecil, yang lebih bener. butuh kayak gitu. Terkadang pengen kayak, bisa nggak sih kayak kasih sayang mama tuh ke kakak aja kayak gitu. Tapi ya aku nggak bisa Iya egois iya iya bahwa iya. adik-adikku membutuhkan itu yang kecil-kecil. Nah, akhirnya pernah nggak momen itu akhirnya terbayar? Terbayarkan pada akhirnya waktu mama udah, keluar dari kerjaannya. Jadi Mmm, mama bener-bener makanya sampai sekarang tuh kasih sayangnya tuh masih sama, kayak kita tuh adil, nggak ada yang kayak mama cuman sayang sama aku aja, enggak. mhm. Jadi adil gitu. Dulu sorry, gue lupa tadi gue udah tanya atau belum atau lu udah ngomong belum, Mhm. nyokap tuh kerja apa ya? Dulu nyokap tuh kerjanya di bank. Iya, Oke. perbankan gitu. Terus waktu anaknya udah 4 baru resign. I see I Mhm. see. Dan akhirnya ketika lu sedang merintis, lu ingetin gue, kasih tau gue, Mhm. sebelum Indonesian Idol atau setelah Indonesian Idol, lu itu pernah akhirnya satu momen ditipu orang. Iya, bener bener bener. Itu sebelum Itu, sebelum ikut Idol. Itu waktu aku udah di Jakarta sama ayahku. oke. Gimana ceritanya lu ketemu orang ini? Jadi awalnya tuh dari teman Oke. juga. Jadi maksudnya kayak, ada nggak sih link buat, bisa ketemu sama ini, pengen bisa ketemu, apa namanya, musisi-musisi dan mungkin bisa rekaman, bisa masuk label gitu-gitu. Terus, ada nih," segala macam. Oke, akhirnya ketemu segala macam, dikasih tahu, "Ini bisa nih masuk label ini," segala macam. Terus akhirnya, kita sempet kayak minta bantulah, kita kasihlah, apa namanya, sedikit gitu kan, minta bantulah segala macam biar bisa masuk label ini segala macam. Terus, akhirnya dia udah nerima itu, terus pada akhirnya dia ilang aja dan kita Mmm, kayak, "Orangnya ke mana ya?" Gitu. Padahal itu sebenarnya masih ngerantau gitu dan kita kan juga masih ngeraba ya kayak gimana segala macam, tapi ada aja ujiannya, gitu. itu gimana ceritanya lu bisa fasenya itu bisa percaya sama dia ya? Karena itu dari temennya ayahku. Oke, Iya, I dari temen iya, see. ayahku. Jadi kenal-kenalan kayak gitu, memang nggak terlalu dekat, tapi maksudnya katanya dia punya link segala macam. Terus, ya udah akhirnya kita ya percaya ajalah, karena kan pengen bisa dibantu kan, gitu. Ketika pas di saat momen itu kayaknya Allah bilang sama lu kayak gini, "Hey, lu jangan percaya sama manusia, lu percaya sama gue. Gue akan ngasih waktu lu yang tepat untuk lu nanti bersinar. Justru ketika gue kasih orang ini yang buruk buat lu ataupun yang nipu lu, justru gue mau ngelihat lu justru kayak lu tetap menuhankan gue Mhm, atau menuhankan orang ini nih iya yang iya katanya bisa mengorbitkan lu dan sebagainya." iya, bener. Itu gue ngelihatnya ke arah situ sih sebenarnya. Iya, bener banget. Dan aku percaya banget sama kayak waktu yang indah itu ditentukan tuh aku percaya banget. Jadi Mmm, mungkin kenapa maksudnya
pada saat itu di waktu usiaku masih yang 16 mau ke 17 tahun, aku masih ngerantau sama ayahku, nggak dikasih jalannya memang nggak mulus, kayak up and down, gitu. Karena mungkin mental aku di saat itu kalau misalkan memang aku udah langsung jadi bintang segala macam, mungkin secara mental aku belum siap. Aku belum terlalu banyak paham tentang, dunia entertain segala macam, kayak gitu. Mungkin aku dikasih belajar dulu, banyak belajar dan banyak prosesnya sih, itu. Perjalanan lu hidup di karir ini maksudnya sorry, perjalanan karir lu saat ini, dari awal sampai sekarang, Mhm. titik mana sih yang bener-bener paling struggle buat lu? Yang paling kayak ketika di saat itu lu kayak, Tuhan gue udah gak kuat banget nih jalan ini semua." Pasti ada momen itulah pasti. Itu ada banget. Di titik di mana untuk bertahan atau menyerah, karena untuk mempertahankan itu sulit, gitu. Jadi kadang ada momennya aku ngerasa kayak, "Apa mungkin jalan aku sampai sini aja ya?" Gitu. Atau, "Ini sebenarnya jalannya bener nggak ya? Ya Allah," gitu. Kalau misalkan memang nggak bener, kasih tahu aku, gitu. Itulah overthink aku pasti ada gitu. Padahal Iya sebenarnya tuh sih. aku udah di fase yang udah sekarang gitu, tapi tetap akan ada pemikiran kayak gitu-gitu. Aku Iya. deserve nggak sih gitu. Dan kayaknya satu momen itu kita itu kayak galau banget ataupun kayak beban buat bimbang gitu, kayak Mhm, kayak ketika gue bertahan, gue ngerasa justru satu momen kasihan nyokap bokap gue yang udah support, yang udah capek itu dan sebagainya, itu. kalau gue bertahan, mental mereka gimana ya? Mereka Iya gimana ya? Tapi kalau gue berhenti, ini mimpi gue. Ditambah juga kalau gue berhenti saat ini juga, justru malah kadang-kadang kita mikir kayak, "Oh malah justru mengecewakan orang tua." Tapi kalau kita malah justru maju terus, kita juga ngerasa kayak, orang tua kita kuat nggak sih nemenin kita di iya, kondisi yang hancur banget, dan banget. gue yakin banget sih lu ngalamin fase itu sih. Iya, bener banget. Jadi, aku ngerasa kayak sudah sejauh ini gitu, sudah sejauh ini aku nyemplung juga dan tiba-tiba aku pengen berhenti tuh rasanya kayak perjuangan dari orang tua, terus adik-adikku segala macem. Kasihan aja gitu, kasihan juga dan orang-orang yang udah support aku kasihan gitu, sama fans aku yang masih yakin sama aku. Tapi terkadang pemikiran yang untuk kayak mundur itu pasti ada gitu. Tapi aku berusaha untuk kayak, "Yuk bisa yuk," gitu. Titik sekarang tuh lelah lu apa ya? Di titik yang lu sudah menjadi orang yang mungkin ya nggak bisa dipungkiri lu dikenal banyak orang lah ya. Amin. Bukan amin, Tet memang kenyataan. Anda ya sok-sokan gitu. enggak, tapi enggak maksudnya, mungkin yang kadang ya manusiawi manusiawi kadang maksudnya kita udah dikasih, di fase ini yang udah alhamdulillah banget, tapi terkadang kita pengen lebih. Itu masih ada di Mmm, aku. Jadi kayak aku kayak masih bisa deh untuk ke ini lagi segala macam, gitu. Jadi ambisnya itu untuk pengen ke level selanjutnya tuh pengen banget kayak gitu. Jadi terkadang, ekspektasi aku yang terlalu berlebihan, terlalu tinggi itu yang bikin kalau nggak sesuai jadi kadang kecewa, kayak gitu. wow. Mmm, pas titik yang sekarang, lu melihat dunia ini seperti apa ya? Kalau dulu seperti apa, sekarang seperti apa ya? Ketika lu menjadi titik yang di atas nih, lu melihat dunia ini seperti apa ya? Gitu. Sekarang dunia ini nggak bisa diprediksi aja sih, kayak apa ya, banyak banget gebrakan dan Udah aku nggak terlalu paham kayak gimana konteksnya sekarang kayak gitu, terlalu absurd kalau menurut aku sekarang. Maksudnya seperti apa tuh? Absurd dalam sebenarnya absurd dalam banyak hal sih, tapi terutama kayak, kita ya, aku sebagai musisi untuk baca pasar tuh kayak gimana tuh nggak bisa prediksi, kayaknya ini lagi ini deh segala macam, nggak bisa diprediksi Iya iya. gitu. Formulanya untuk naikin lagu segala macam biar viral segala macam, nggak ada formulanya itu, nggak ada gitu, kita nggak Mmm. tahu. Nah, sedangkan lu sendiri kan Gen Z. Ya. Tapi gue justru ingin tahu deh, Gen Z ini apapun yang lu lakukan misal Mhm. fans-fans lu dan sebagainya, apa sih yang mereka suka dari musik lu gitu maksudnya? Karena gue mikir ketika lu bilang kayak tadi bahwa, "Gue nggak tahu nih pasar sukanya apa dan sebagainya," pasti otomatis kurang lebih yang suka sama lu itu antara banyakan antara Gen Z dan milenial juga mayoritas.
Kalau mungkin ya, mereka suka sama lagu-laguku tuh karena aku kan laguku banyak yang galau. Mmm, Mostly sebenarnya, mhm, mostly. Jadi mungkin banyak yang relate dengan Gen Z yang masih suka apa, patah hati, itu mmm. sih. Kayaknya dari situ. Dan lu kayaknya sering banget tentang namanya patah hati, Mhm, tentang ya kurang lebih seperti itu. Nah, yap. patah hati terbesar lu kapan sih? Patah hati terbesar aku itu kapan ya? Kayaknya Wow. aku nggak enak ngomongnya tapi. Ya tapi maksudnya kan gue nggak minta nyebut nama. Iya ya, tapi patah hati pertama kali itu adalah, di saat aku pernah berkomitmen sama orang aku pernah Heeh. berkomitmen sama orang, dan pertama kali berkomitmen, jadi aku ngerasa kayak ternyata cinta tidak seindah itu aja dan bikin kita semakin, apa ya, kayak semakin jauh dari diri sendiri segala macam. Jadi menurut aku cinta impact-nya agak sedikit negative way yang aku rasakan, gitu, Wow. pada saat itu. Mmm, Cuman aku banyak belajar aja sih karena for the first time buat komitmen sama seseorang. Jadi wow, merasakan patah hati tuh ternyata seperti ini ya gitu. wow. Gen Z lah, Gen Z. Mmm. Kayaknya lagu juga yang lo bilang tadi banyak tentang luka, patah hati dan Iya iya, sebagainya. benar Nah, benar. Mhm. luka apa yang lu sampai di sini belum berani atau belum mau untuk lu jadikan sebuah karya dalam diri lu, dalam hidup lu? Lukanya itu yang pastinya kalau aku ya, Heeh. mungkin secara ini luka dalam percintaan yang lumayan agak berat, yang aku nggak terlalu berani untuk even sebenarnya untuk terlalu spesifik ngobrol itu nggak terlalu berani. Itu masih masih agak sulit, itu sih. Ketika saat itu bokap nyokap gimana ya nanggepin lu? Karena kan kita tahu bahwa Abi ini kan polisi ya, Yap. otomatis kan kaku, Iya keras, iya iya iya. kan? Nah, itu sendiri gimana ketika lihat anak pertamanya lagi patah hati? Yang pasti paling pertama itu adalah ayahku yang pastinya tidak tidak ingin untuk terlalu cepat untuk kayak berkomitmen sama orang. Karena Mmm, maksudnya dia tahu bahwa, usiaku sekarang tuh seharusnya masih harus banyak, apa ya, banyak belajar seharusnya gitu. Dan kebukti ternyata itu bikin buang-buang waktu kan gitu. Dan, apa ya, dia juga nggak bisa banget kalau ngelihat kayak tiba-tiba nangis lah segala macam, "Nih anak gue kenapa nih?" Segala macam. Jadi itu yang dikhawatirkan sama orang tua, nggak pengen ngeliat anaknya kayak disakitin sama orang kayak gitu. mmm, I see. Mhm. Pernah nggak sih pas lu patah hati bokap lu bawain beceng ke orangnya? Didatangin kali ya? Pernah? Enggak sampai sebrutal Oh itu sampai ya. gitu serem. Serem sih, serem banget. Aku Tapi jadi ya kalau dilihat dari cerita lu kan bokap tuh kuat, keras dan sebagainya. mhm. Tapi lu pernah nggak sih nemuin justru titik dia lemahnya dia banget, yang mungkin dia sendiri nggak Titik sadar bahwa lu tahu gitu maksudnya? titik lemahnya, sebenarnya saking dia sekeras itu titik lemahnya itu adalah di saat anaknya sedikit sakit aja tuh dia apa ya, dia se-soft spoken itulah kalau misalkan bahasa sekarang, se-soft spoken Mmm, itu. iya iya. Maksudnya dari yang kayak misalnya jawabnya kayak, "Ya udah ini iya iya," kan kaku segala macam, tapi Mhm, waktu anaknya sakit sedikit aja itu dia langsung sekhawatir itu. mmm, Ya. Jadi padahal cuma sakit demam, tapi kayak udah langsung bawa ke langsung ke mmm, klinik gitu. Jadi dia nggak bisa ngeliat anaknya tuh kesakitan gitu, nggak bisa. wow. Ketika lu sudah besar, maksudnya, namanya dan sebagainya, apa sih yang bikin lu akhirnya kayak ngerasa kayak di dunia entertainment ini adik-adik lu nggak Mhm. justru lu nggak ngizinin untuk nyebur? Ya karena aku udah ngerasain kayak gimana. Jadi, aku nggak pengen adik-adikku merasakan apa yang aku rasakan. Bukannya sebenarnya kayak ngatur, tapi aku udah tahu kayak gimana prosesnya untuk sampai di sini tuh nggak semudah itu dan nggak selalu tentang enaknya doang gitu. Jadi banyak hal yang mungkin adik-adikku nggak tahu kayak gimana sebenarnya aku di dalam kayak gimana, aku pengen teriak banget. Mereka tuh nggak tahu gitu dan
mental segala macam tuh diuji abis-abisan, buat buat aku yang dulu sebenarnya nggak terlalu peduli kata orang, yang nggak pernah di-hate waktu aku masih di Aceh, nggak pernah, maksudnya santai aja, mau ke mana santai, mau kayak gimana juga santai. Tapi sekarang setiap pergerakan aku pasti dilirik, dilihat. Jadi Right, bener. maksudnya kalian tidak akan nggak akan bisa sebebas itu, kayak Hmm. gitu. Kalau lu nanti ngerasa nggak nyaman, bisa di-bip aja, Mhm, pertanyaan gue jawaban lu. oke. Justru gue ingin tahu, hal apa yang menurut lu tidak mengenakan banget di dunia entertainment, yang sehingga lu ngerasa kayak, "Adek gue nggak boleh ngalamin ini nih, kalau dimasukin entertainment." Oke, ini mungkin lagi tapi nanti bisa di-cut kali ya? Ya ya, heeh. Mmm, Di-bip sih sama gue oke lebih oke aman lu oke oke di-bip oke. sih. Aman ya, Eee, Bang? ini sih, waktu masih proses-proses kita untuk meraih segala macam, kita tuh harus melakukan segala hal. Oke. Kayak yang di mana, apa namanya, kita tidak setuju akan hal itu, kayak dulu kan aku nggak tahu tentang pergimikan segala macam, tapi dengan akan hal itu kayak, kalau lu mau cepet segala macam, ya harus ngikutin gitu. Dan aku juga nggak tahu maksudnya aku nggak tahu statement-nya kan, jadi pada saat itu aku cuman yang kayak, ya ngikut aja, ngikut gitu. Padahal Mhm. sebenarnya mungkin bertentangan sama aku, tapi mau nggak mau karena aku juga masih, apa ya, masih juga mengejar kan, meraih, jadi ya aku ngikut gitu. Itu sih yang Mmm, kayak banyak bertolak belakang, tapi kita harus ngelakuin gitu. Karena kita masih di bawah, jadi kita mmm, harus kayak manut gitu. oke, I see, Mhm, I see. Iya sih, gua bisa ngerti kenapa lu melarang untuk adek lu untuk masuk ke dunia industri ini, gitu. iya, Ya, gua bisa ngerasain, gua bisa ngerti lah. itu. Karena kurang lebih gua di posisi seperti ini juga kan, Iya, I know lah. Eee, gue penasaran deh, titik terendah atau titik, selama perjalanan hidup ya, mhm konteksnya ya, maksudnya bukan sebagai lu sebagai penyanyi, mhm. tapi perjalanan hidup lu titik paling terendah lu itu apa ya? Dalam menjadi penyanyi. Dari manusia ya, maksudnya bukan sebagai lu sebagai penyanyi atau merintis karir aja gitu maksudnya. Titik terendah aku mungkin bisa dibilang pada saat ini sih, struggle di dunia entertain ini. Mmm, Karena aku tuh tidak bisa memprediksi gitu, dan kita kita sebagai orang yang udah, maksudnya aku udah kerjaan memang di sini, gimana cara aku bisa long last segala macam, bagaimana aku bisa mempertahankan itu sangat sulit kalau right, menurutku. bener. Jadi kadang kayak merasa kayak, apalagi yang harus aku lakukan gitu, apalagi yang harus aku lakukan ya segala macam. Jadi terkadang tuh, kadang mikir jadi mumet banget gitu loh. Karena saking, maksudnya ya udah, karena kerjaan aku di sini, aku harus bisa mempertahankan ini, gitu. Mmm, I see. Pernah ngerasa kayak, gue mau lepas ini semua nggak sih? Dengan lu kan bilang tadi kayak, gue musti mempertahankan ini semua, bagaimana gue ngerti bahasa lu adalah tetap me-manage ini semua Mhm dan mhm. sebagainya. Tapi pernah nggak sih satu momen kayak justru gue, "Tuhan gue udah nggak kuat banget, gue pengen lepasin ini semua." Pernah nggak satu momen? Aku pernah bilang ke manajerku juga deh kayaknya. Apa? Eee, aku awalnya bilang ke ini, ke orang tuaku dulu. Heeh. Aku bilang kayak, mmm, "Kayaknya kayaknya memang cuma sampai sini sih, Mah," gitu, aku bilang. Terus mamaku kayak cuman, "Maksudnya apa?" gitu. Bukan yang nggak bersyukur, cuman kadang kita ya, maksudnya aku sebagai musisi itu kayak gimana ya, biar lagu kita tuh bisa selalu long last segala macem. Itu pasti ada pemikiran kita sebagai musisi itu ada. Dan aku kayak ngerasa formula itu nggak dapet-dapet segala macam. Dan aku ngerasa bahwa mungkin mungkin sampai sini aja gitu. Aku mau coba untuk kayak, berhenti sejenak dulu mungkin kayak gitu, untuk kayak biar bisa lebih, apa ya, pemikiran tuh nggak terlalu mumet. Jadi aku minta untuk kayak sedikit break Mhm. sama orang tua. Cuman I mamaku see. selalu bilang, "Kak, kamu tuh sebenarnya masih baru hitungannya," kayak gitu. Wajar mungkin kayak jenuh, mumet segala macam itu wajar. Tapi seharusnya Kakak lihat kayak di posisi aku sekarang ini tuh masih banyak loh orang yang masih mau berjuang, yang mau di posisi kamu
gitu. Tapi kamu sudah di posisi seharusnya bisa lebih bersyukur, I dan see. maksudnya masih ada kok jalan yang lain kayak gitu. Jadi jangan langsung yang kayak dihempaskan aja kayak gitu. Terkadang, sering banget seorang seniman, itu terlahir dari cinta dia terhadap seni itu. Mhm mhm. Tapi sering juga bahwa ketika seniman itu sudah terkenal ataupun sudah banyak kenal orang, justru seninya dia sering banget dia nggak bisa nikmatin dengan seni dia. Karena Oh musti iya. memikirkan orang suka apa enggak dan sebagainya. Jadi secara otentik atau secara kemurnian Mhm. cinta kita terhadap seni itu menjadi hilang. Dan itu yang gue lihat lu ngalamin saat itu. Iya, karena dia lebih apa, maksudnya lebih ke menerima buat orang lain dulu daripada buat diri sendiri gitu. Nah kan, Exactly, kalau aku tipikal memang kayak gitu. Jadi exactly. maksudnya mikirin orang dulu baru mikirin aku. Aku tuh kayak gitu. Ya, exactly, exactly. Nah, sampai satu titik aku pernah, gini, satu titik gue cerita sedikit ya. Gue itu suka nulis. Oke. Gue suka nulis, gue pernah buat buku, tapi gue belum tayangin karena banyak orang yang pas penulis baca, "Ah, gue nggak kuat nih, Oh takut ngiri ya? banget," karena tentang spiritualitas, tentang sufistik dan sebagainya, kayak gitulah. Nah, Wow. mmm, gue justru ngerasa bahwa di titik tersebut, ketika kita suka sama seni tersebut, ketika kita cinta sama seni tersebut, dan kita ingin orang tahu, orang lihat dan sebagainya, paling nggak kuat tuh ada yang tadi gue bilang, komersilnya itu loh. Komersil yang di mana kayak, "Ah, gila ya gue musti ngelakuin sesuatu hal yang sebenarnya beberapa value yang gue nggak suka." Iya. Dan tau nggak sih, gue itu sekarang punya beberapa hobi yang gue lakukan gitu, tapi gue nggak pernah publis. Lu tau nggak sih kayak Apa? ada aplikasi Suno Suno? yang buat, buat musik yang nyanyi AI? Oh, iya iya Ya, iya ya iya ya iya ya. iya, Nah, I gue know I itu know. lagi iseng-iseng buat kayak gitu-gitu, sama gue itu seneng banget yang namanya nulis puisi. Oh, Nah, wow. tapi ketika nyokap gue, orang rumah gue bilang gini, "Kenapa nggak lu, jual aja ataupun lu taruh di sosial media dan sebagainya, orang mesti tahu dan sebagainya, siapa tahu dapet duit dan sebagainya." Mhm. Justru gue ngerasa ketika gue taruh itu, seni itu bukan jadi milik gue lagi. Iya, bener Seni itu bener. bukan milik gue lagi, jadi kadang-kadang kayak, ketika kita stres dan sebagainya, mau kemana dong? Kalau seni ini yang kita cintain, Mhm. justru hilang cintanya kita terhadap seni itu karena tuntutan komersil dan Iya, tonton sebagainya. komersil, iya itu. Nah, tapi justru gue ingin tahu deh, gimana caranya apakah lu kayak gue punya hal hobi yang lain, ataupun lu punya cara untuk tetap bisa mencintai seni lu sendiri, yang di mana lu punya yang baiknya gue bilang tuntutan dan sebagainya. Mmm, kalau aku kadang kalau misalkan bertentangan kayak bertolak belakang dari yang secara lagu lah, misal secara lagu. Secara lagu, secara genre itu sebenarnya kayak ada beberapa yang bertentangan, tapi cara aku mengalihkan itu tuh adalah ya ke hobi. Aku juga ada hobi yang lain kayak gitu. Jadi aku nggak mau terlalu stres kayak, "Kenapa sih nggak ngikutin genreku yang ini aja sih?" Mhm. Gitu. Jadi aku ke hobi yang lain. Se Makanya mmm. jadi biasa aku ke olahraga sih. Kalau misalkan agak sedikit stres segala macam olahraga. Gue sebenarnya mau nanya sesuatu, tapi karena ini lagu terbaru lu, jadi gue gak jadi deh. Apa? Gue mau nanya sesuatu, justru gue ingin tahu. Bukan berarti nih pertanyaan gue bukan nggak suka atau jelek atau tidak jelek ya. Mhm. Tapi adalah apakah Cegil ini ada single yang idealis lu mau, atau justru lagu si Cegil ini Mhm. justru keluar karena memang lu berpikir tuntutan komersil aja, ngerti nggak Mas gue? Audiens Iya saja. Sorry ya iya gue nanya kayak gini, gue sebenarnya iya penasaran, iya. cuman tadi gue mikir apakah gue mau tanya ini di podcast Luar atau biasa enggak, soalnya luar gue biasa. penasaran secara Sumpah, personal. biasa di radio nggak nanya kayak gini nih. Enggak, justru gue ingin tahu karena gue interesting tapi kalau Iya, nggak mau oke. jawab nggak apa-apa. Idealis aku tuh bukan Cegil, bukan yang Mmm, kayak Cegil. Kalau Cegil ini tuh sebenarnya ya mungkin bisa bilang tuntutan komersil, buat aku off air ada lagu upbeat-nya, gitu. I see, I see, I see, I see. Balik lagi ketika lu lagi down, ketika lu hancur dan sebagainya.
Eh, kata-kata doa apa yang lu sering banget panjatkan ke Tuhan di saat lu lagi lelah, saat lu lagi capek, saat lu mungkin lagi nggak baik-baik aja? Aku cuman selalu berdoa tuh kayak gini, "Ya Allah kalau misalkan memang ini memang jalannya dan ini memang yang baik, tolong dikasih lihat," gitu loh. Tolong dikasih tahu aku misalkan aku melenceng dari segala hal di sini, tolong kasih tahu aku kayak gitu. Tolong tegur aku dan tolong bikin aku jangan selalu ngerasa puas, kayak tolong jangan kayak aku pengennya misal bisa selalu bersyukur. Kadang kan maksudnya kita manusiawi kadang ada yang pengen kayak pengen lebih kayak gitu. Dan aku pengen juga kayak keluargaku bisa selalu support aku walaupun di titik aku terendah gitu. Itu sih paling. Kayaknya fans yang paling lu jaga banget atau ya fans yang supporter yang lu paling jaga banget adalah keluarga ya? Keluarga itu, Ya, keluarga nomor satu sih. karena ketika mereka hilang, tidak men-support lagi, itu kayak titik kiamat lu Itu banget. iya, bener banget. Aku nggak aku nggak tahu sih kalau misalkan memang itu terjadi di aku nggak tahu aku akan sehancur apa sih. Wow. Kalau gini, gue tahu bahwa mungkin di luar sana, entah itu seorang penyanyi kayak lu, Mhm, ataupun orang-orang yang pernah ngalamin, perjalanan hidup seperti lu. Terutama dari titik terendahnya dia yang mhm, ditipu orang, ataupun bahkan elu pernah dibully. mhm. Nah, gue yakin banget mereka di sana pun juga ada ngalamin kayak lu dan mungkin bahkan lebih parah dari lu. Iya, Nah, bener. boleh dong ajak lu punya fans lu namanya siapa? Iya, The Nap Lovers. Hah? The Nap Lovers. Jenat, The Nap Genap Lovers. Lovers, Lovers. dan teman-teman yang sedang nonton ini, ajak dong mereka untuk berani bercerita tentang kisah hidup mereka di kolom komentar di bawah. Siapa tahu nih, ketika mereka bercerita, Mhm, justru mereka malah bisa berdamai dengan hidupnya. benar. Atau juga bisa ketika dia bercerita dan orang itu membaca tentang cerita mereka, justru yang ngebaca ini ngerasa dapat kekuatan ataupun dapat insight lebih baik gitu, bahkan Mhm, punya, semangat baru, punya apa ya namanya, punya value yang baru dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ajak dong teman-teman untuk bercerita di kolom komentar. oke. Buat teman-teman dan buat The Nap Lovers semuanya yang lagi nonton video ini, buat kalian please jangan takut untuk bercerita. Karena sebenarnya terkadang kalau kita banyak menyimpan itu, kita cuma sebenarnya pengen didengarkan aja, didengarkan dan dikasih solusi dan itu mungkin salah satu, penanganan yang lebih cepat gitu loh. Cuman didengarkan doang walaupun kita banyak masalah tapi kita cuma pengen didengarkan dan kita bercerita gitu. Jadi buat kalian jangan takut untuk meraih mimpi kalian, karena semua itu bisa terjadi, hal-hal yang mungkin kadang kayak kita ngerasa bahwa ini tuh sebenarnya nggak mungkin, tapi kita nggak pernah tahu jalan yang di atas yang tentuin takdir kita tuh kayak gimana. Jadi please kalian harus usaha selagi kalian juga masih muda, tuh. Jadi jangan takut untuk bercerita apapun. Wow, thank you. Tadi sempat, gue lupa, agak ke-skip dikit. Lu sempat pernah dibully Iya, waktu SMP sih, SMP? udah lama lah. Nah, awalnya gimana lu bisa dibully itu ceritanya gimana ya? Awalnya itu aku memang udah aktif bikin konten tuh dari SMP kan. Iya, Kontenku tuh cover-cover, lagu, iya, heeh. terus ada vlog-vlog juga. Terus pada Iya. saat itu aku, pengen nyanyi terus sambil ngamen gitu. Oh, Ngamen kayak maksudnya kayak pertama kali maksudnya untuk nyanyi di depan umum gitu, jadi sambilan ngamen. Bikin ngamen segala macam, terus aku upload di YouTube, terus teman-temanku pada nonton. I Terus mereka bilang see. kayak, "Ih kasihan banget kayaknya Nabila hidupnya udah nggak mampu lagi deh," gitu. Mhm. "Apa kita kasih aja ya 10.000?" Terus kayak, Oh, ya aku sebagai yang masih kecil, maksudnya masih anak kecil tuh ngerasa kayak, salah ya perbuatanku, dan itu nah, bikin aku risih, jadi aku nggak pengen sekolah. I see. Jadi Sampai segitunya lu nggak iya. mau sekolah? Karena Wow. maksudnya itu bergenggengan kan, bergenggengan
Dan mostly yang ngeledekin aku tuh rata-rata cowok gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku takut banget gitu. Jadi kalau misalkan mau ke sekolah, aku kayak bilang, "Kayak aku nggak usah sekolah deh hari ini, aku takut harus kalau misalkan harus ketemu mereka." Karena ya mentalku pada saat itu juga bukan mental yang anak-anak kuat gitu. Dan aku nggak perlu menjelaskan sebenarnya dari bagian konten itu seperti apa sama mereka. Aku nggak mau validasi segala macam. Jadi kayak ya udah aku cuma bisa diem doang dan aku sama ya aku nggak masuk sekolah kayak gitu. Gila, cowok yang ngebully lu. Dan ini juga Iya. kejadian di ponakan gue juga gitu. Sempet Mhm, terakhir sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu gue lupa, dia juga ngadu karena ada dibully juga sama mhm, temennya, cowok gitu. Dan mhm. gila ya maksudnya kirain gue gitu ya, banyaknya yang bully itu misal kayak lu perempuan yang ngebully perempuan, justru Iya, iya, malah lawan jenis yang ngebully. iya. Aku nggak paham sih. Maksudnya, pada saat itu mungkin mungkin terkesan kalau sekarang orang denger kayak ya mungkin tuh hal yang biasa, tapi pada saat itu bukan hal biasa buat aku karena itu bikin aku risih dan aku jadi nggak nyaman untuk ke sekolah, aku jadi takut gitu. Kalau misalkan biografi ini, podcast biografi ini, satu momen lu ada kesempatan untuk jadiin satu buku, kira-kira judulnya apa ya? Wah, Eee, apa judulnya apa ya? Perjalanan hidup sih, paling perjalanan hidup seorang Nabila Takia yang ya itu sih paling kayaknya, wow wow, so good. Nah, mungkin the last question ada gini, one day, ya, udah pensiun nanti, ataupun lu udah nggak ada lagi meninggal Mas gue meninggal, berat banget. elu pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? Jujur berat banget. Yang pastinya di saat aku udah nggak ada lagi di dunia ini, aku pengen semuanya tentang dari karya-karyaku bisa bermanfaat buat mereka semuanya. Dan, beberapa beberapa hal-hal yang aku lakukan selama di dunia ini bisa memotivasi mereka-mereka semua untuk bisa mencapai mimpi kalian, itu sih paling. Yang pasti pengennya bermanfaat buat mereka-mereka, gitu. Nabila Takila, sekali lagi thanks for coming, lu udah datang dan gue hari ini mungkin gue recap bahwa seseorang yang punya mimpi ketika dia benar-benar serius dengan mimpinya, Iya, bahkan sangat mencintai mimpinya, justru Tuhan memberikan jalan yang memang bisa dikatakan nggak mudah. bener. Dan ketika Tuhan memberikan jalan tidak mudah itu karena Tuhan pengen ngetes seseorang, yang dimana kayak elu ketika di titik impian lu dihancurkan dan hilang dan sebagainya, elu masih tetap punya rasa cinta nggak dengan mimpi lu tersebut? Dan kayaknya hari ini juga Tuhan mengajarkan buat kita semua bahwa lebih mengutamakan Tuhan daripada, orang-orang yang mungkin yang menjadikan, kita itu berharap, Iya, terhadap mereka. bener bener Wow, banget. That's the point. sekali lagi thanks for coming. Thank you so much, Kak. Teman-teman, inilah biografi Nabila Takia. Sampai ketemu minggu depan, see you next time, bye-bye.